Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Zain Mufidah akan berbagi sedikit materi tentang pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik, yang pertama, apa itu pembelajaran mendalam? Apa tujuannya dan mengapa pembelajaran mendalam itu penting? Nah, seringkali kita melihat murid aktif di kelas, namun hanya di permukaan saja, seperti menghafal rumus atau mengerjakan tugas tanpa memahami maknanya. Akibatnya, mereka kesulitan menghubungkan materi dengan situasi nyata di luar kelas. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemahaman utuh, kritis, dan bermakna, bukan hanya sekedar hafalan saja. Pembelajaran mendalam ini hadir bukan sebagai kurikulum baru, melainkan pendekatan untuk memastikan murid benar-benar memahami esensi materi dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, bukan sekedar mengingat fakta saja. Nah, saat ini sering terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran mendalam, bahwa banyak yang mengira mendalam itu materi yang lebih sulit atau tugas yang lebih berat. Padahal, pembelajaran mendalam adalah tentang pemahaman konsep yang kuat, kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan konteks nyata, dan keterampilan refleksi kritis. Sebagai contoh, alih-alih hanya menghafal rumus saja, murid itu diajak untuk mengamati peristiwa atau fenomena nyata dan mengerti mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Oke, selanjutnya ada 3 prinsip utama pembelajaran mendalam, bahwa ada 3 pilar yang menjadi landasan pada pendekatan ini. Yang pertama yaitu berkesadaran, bahwa pembelajaran berkesadaran menekankan pentingnya kehadiran penuh guru dan murid dalam proses belajar, sehingga mereka mampu menyadari apa yang sedang dipelajari, mengapa hal itu penting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran bermakna, yaitu memastikan bahwa materi tidak berhenti pada hafalan saja, melainkan dikaitkan dengan konteks nyata sehingga pengetahuan yang diperoleh relevan dan bermanfaat. Misalnya, menghubungkan konsep akademik dengan pengalaman sehari-hari melalui studi kasus, simulasi, atau proyek nyata. Prinsip yang ketiga yaitu menggembirakan, bahwa pembelajaran menggembirakan menghadirkan suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan menumbuhkan rasa aman, sehingga murid termotivasi, berani mencoba, bahkan ketika berhadapan dengan tantangan di kelas. Nah, ketiga prinsip ini menjadikan proses belajar bukan sekedar rutinitas, tetapi pengalaman hidup yang membentuk pengetahuan, karakter, dan kebahagiaan dalam belajar bagi murid. Nah, selain prinsip, pembelajaran mendalam juga memiliki kerangka pengalaman belajar, bahwa proses pembelajaran mendalam dilakukan melalui 3 tahapan pengalaman belajar, yaitu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang pertama, memahami, bahwa membangun fondasi pengetahuan yang kuat bagi murid. Nah, murid tidak berhenti pada menghafal saja, tetapi membangun makna dengan menghubungkan konsep ke pengalaman nyata. Yang kedua, mengaplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Murid menggunakan pengetahuan yang sudah dipahami untuk memecahkan masalah atau menghadapi situasi baru, sehingga pembelajaran akan terasa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, merefleksi, yaitu meninjau kembali apa yang telah dipelajari untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, tahap terakhir ini, murid meninjau kembali proses belajar dan hasil belajarnya, menyadari apa yang sudah dikuasai maupun yang masih menjadi tantangan, serta menarik pelajaran untuk pengembangan diri. Nah, dengan demikian, ketiga tahapan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada kesadaran diri murid tersebut. Kemudian, selain prinsip dan pengalaman belajar, ada juga kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran adalah acuan terstruktur yang dirancang untuk membangun ekosistem pendidikan yang kondusif bagi proses belajar. Ada 4 kerangka pembelajaran. Nah, yang pertama, praktik pembelajaran.
Praktik pembelajaran adalah berbagai strategi pembelajaran yang dipilih guru untuk membantu murid mencapai tujuan belajar sekaligus membentuk dimensi profil lulusan yang diharapkan. Yang kedua, ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran adalah jalinan kerja sama yang dinamis antara guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan mitra-mitra lain yang profesional. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran, bahwa dalam pendekatan pembelajaran mendalam mencakup keterpaduan antara ruang fisik, yaitu kelas, ruang virtual, dan budaya belajar yang mendukung proses belajar murid. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi digital. Nah, pemanfaatan teknologi digital ini penting dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan dekat dengan kehidupan nyata murid. Berbagai sumber belajar yang tersedia secara digital memberi peluang bagi murid untuk membangun pengetahuan yang lebih bermakna. Selanjutnya ada dimensi profil lulusan, bahwa tujuan akhir dari pembelajaran mendalam adalah membentuk kompetensi utuh pada murid yang mencakup 8 dimensi. Nah, yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, bahwa murid mampu mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupannya. Yang kedua, keluargaan. Murid peduli terhadap isu global dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada penalaran kritis, bahwa murid mampu mengolah informasi secara logis untuk memecahkan masalah. Yang keempat, kreativitas, bahwa murid mampu berinovasi dalam menciptakan solusi di setiap masalah di kelas. Yang kelima, kolaborasi, bahwa murid mampu bekerja sama secara efektif dalam tim atau kelompok. Yang keenam, kemandirian, bahwa murid mampu bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh, itu kesehatan. Murid mampu menjaga keseimbangan antara fisik dan mentalnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu komunikasi, bahwa murid mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan menghargai pendapat orang lain atau pendapat temannya. Nah, dengan menerapkan pembelajaran mendalam tadi, kita dapat menggeser fokus dari hanya sekedar mengajar materi saja menjadi memfasilitasi proses berpikir murid. Nah, mari kita sebagai calon guru menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan demi masa depan murid yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.